Petugas dibantu warga berusaha mengevakuasi 3 pekerja yang tak sadarkan diri di atas truk krain. Korban yang merupakan pekerja dinas lingkungan hidup tersengat listrik setelah kabin krain menyentuh kabel listrik. 1 orang terpental ke bawah dan 1 lagi tersangkut. Operator krain juga ikut menjadi korban. Saat itu, mereka sedang menghias tugu dengan pasang bendera untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah dievakuasi, ketiga korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung Balai. Murni kecelakaan kerja karena kami mempersiapkan mengindahkan Kota Tanjung Balai. Jadi pelaku istilahnya pekerja kami itu memang anggota Dinas Lingkungan Hidup yang memang ingin mengindah Kota Tanjung Balai, tapi kronologisnya mungkin karena alat yang kami pakai itu besi agak bersenggolan dengan kabel yang ada, jadi terjadi. Hingga kini, ketiga korban masih dirawat intensif di ruang instalasi gawat darurat karena luka yang cukup serius. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Kamera warga merekam 1 unit mobil ambulans menabrak seorang anak saat melintas di tengah keramaian karnaval yang digelar pemerintah Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Insiden terjadi saat ambulans yang membawa pasien gawat darurat diberi akses melintas di jalur karnaval. Namun sang sopir tidak menyadari adanya seorang anak yang tiba-tiba menyeberang jalan hingga membuat korban terpental. Situasi sempat memanas dan diwarnai ketegangan. Sopir ambulans bahkan sempat mendapat bogaman mentah oleh oknum petugas saat berusaha menghentikan laju kendaraan. Akibat kejadian, korban langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis. Beruntung korban tidak mengalami luka serius dan dalam kondisi sehat. Ternyata langsung ada ini anak, langsung menyeberang, langsung senggol mobil sebelah kanan. Begitu. Saya sempat mau keluar dari mobil, cuman ada yang tahan pintu mobil, bilang lanjut nih. Kini kasus kecelakaan telah diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Presiden Prabowo Subianto umumkan target pertumbuhan 2027 sebesar 6%. LRT Jakarta fase 1B rute Kelapa Gading Manggarai sepanjang 12,2 km segera beroperasi. Iran tolak klaim Amerika Serikat kendalikan Selat Hormuz. Ya, halo pemirsa, penyampaian nota keuangan dan RAPBN 2027 digelar di gedung Paripurna DPR RI. Seperti apa postur RAPBN 2027? Kita akan membahasnya dalam dialog sore ini. Saya Herjuno Syaputra, selamat datang di Sindo Sore. Pemirsa, sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD 2026 digelar di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam pembukaan sidang, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mencatat kehadiran 629 anggota dari total 732 anggota MPR. Dalam daftar hadir yang dibacakan tercatat sebanyak 103 anggota DPR dan DPD absen dalam agenda penting kenegaraan ini. Meski diwarnai absen sejumlah legislator, Ahmad Muzani menegaskan kehadiran tersebut telah memenuhi syarat kuota sehingga sidang tetap dinyatakan sah untuk dibuka. Sidang yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 RI dihadiri Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, serta sejumlah mantan presiden dan wakil presiden. Agenda utama sidang meliputi penyampaian laporan kinerja lembaga negara serta pidato kenegaraan presiden.
Ya, Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraannya dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI. Presiden menyampaikan capaian kinerja lembaga-lembaga negara. Ya, dalam pidatonya pagi tadi pemirsa di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah pencapaian dan juga target di 2027. Di hadapan majelis terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Nah, itu tadi pidato Pak Presiden pemirsa pagi tadi, dan kalau kita lihat yang hadir ini sejumlah tokoh menghadiri sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD RI di gedung MPR DPR Senayan, termasuk ada Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Nah, ini adalah momen kedatangan Presiden ke-7 kita, Bapak Joko Widodo, tiba di gedung MPR DPR RI Senayan Jakarta Jumat pagi tadi. Nampak Pak Jokowi ya adalah, kalau dari informasi yang kita terima ya, satu-satunya mantan presiden yang hadir di sidang tahunan dan sidang bersama DPR DPD RI tahun ini. Karena kita tahu Pak SBY lagi di Amerika ya. Saya dengar lagi untuk medical treatment something ya, medical check up. Selain Jokowi, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia juga Bapak Budiono hadir ya, Wapres ke-10 dan ke-12 Bapak Yusuf Kala, serta Wapres ke-13 Bapak Maruf Amin juga hadir untuk ikut menyimak langsung pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Kalau tadi mantan Presiden dan juga Wakil Presiden, berikutnya adalah para public figure pemirsa yang juga tidak mau kalah tampil hari ini. Sejumlah anggota parlemen dengan latar belakang public figure atau kita biasa sebut selebriti ya, menghadiri sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD RI. Mereka nampak hadir memenuhi selasar Gedung Nusantara. Ini ada Bapak Ahmad Dhani ya, dan juga ada Mbak Mulan nampaknya tadi ya, Mulan Jamila. Ini 2 musisi tanah air hadir bersama, disusul dengan anggota DPR RI ada Elvanda Mekel dan juga Once ya, lalu ada Napa Urba, Ferel Bramasta dan juga Nurul Arifin. Ya, wakil rakyat dengan latar belakang musisi seperti Pasha Ungu dan Melly Guslo juga nampak hadir pemirsa. Ini Ibu Nurul Arifin ya, barusan.
dikit-dikit ya, semua sudah siap. Dan kebetulan panitianya dari DPD. Jadi ketua DPD dan sekjen DPD sudah bekerja siang dan malam. Sama seperti saya. Ada dinantikan nggak dari pidato presiden nanti? Ya karena belum mendengar saya tidak ada komentar. Kita dengarkan dulu ya. Dari pihak DPD sendiri mungkin bisa disampaikan pesan dari Mas siapa presiden seperti apa gitu. Apa yang ingin didengar di dalam sidang kali ini Mas? Iya, kita dengarkan dulu. Soalnya kalau belum mendengarkan, nggak tahu. Itu Om kita semua, Om Komeng ya, uhui. Baik, nah kalau dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD RI, pemirsa, Ketua MPR Ahmad Muzani ini juga menyebutkan bagaimana posisi non-blok Indonesia dan keterlibatan Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Ketua MPR juga menggaungkan dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun. Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Serangan terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan. Kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Rahbar, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamid bin Khalifa Al Thani. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Dukungan atas perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap satu agama atau bangsa. Dukungan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan perang. Karena itulah kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Ya, loud and clear pemirsa bahwa sikap kita tetap bersama Palestina. Free Palestine. Baik, kita lanjutkan pemirsa terkait bagaimana persiapan jelang upacara nanti di 17 Agustus hari Senin ini Istana Merdeka menggelar sejumlah persiapan, termasuk kalau ada kemarin juga ada persiapan untuk gladi kotor upacara penaikan, ini ada penurunan. Nah, kalau visual yang kami dapat ini ada visual gladi kotor ya Paskibraka TNI dan Polri.
jelang upacara peringatan HUT kemerdekaan. Kalau pemirsa dengar tadi juga ada gladi kotor di sini. Ya sedikit pemirsa, nggak apa-apa. Nah, segala macam aspek terus diperhatikan karena kita tahu bahwa 17 Agustus hampir semua mata akan tertuju ya di Istana Merdeka jelang puncak perayaan HUT RI ke-81. Dan kalau sekarang adalah gladi kotor penurunan bendera yang diikuti oleh seluruh paskibraka hingga prajurit TNI dan Polri yang nanti akan bertugas. Nampak ya mereka dengan serius sekali walaupun ini gladi ataupun rehearsal pemirsa. Semuanya dilakukan dengan sangat presisi dan seolah-olah bahwa ini adalah ya posisi real time seperti itu atau actual time. Jadi walaupun rehearsal itu atau gladi kotor, gladi bersih, semuanya harus berjalan seolah-olah ini adalah acara inti dan hari H seperti itu. Kita lihat juga bahwa pasukan paskibraka ini sudah berlatih hampir lebih dari 1 bulan ya, dan ditempa di pusat pelatihan. Seperti itu mereka hadir dari berbagai wilayah di tanah air, mewakili tiap provinsi di tanah air dan melalui proses yang sangat ketat. Dan kita tahu juga formasi untuk baik itu posisi masing-masing nanti baru kita akan ketahui di hari H di 17 Agustus nanti tepat di hari Senin pemirsa. Nah, kalau pemirsa yang berada di Jakarta dan sekitarnya, saya pun juga beberapa hari ini beraktivitas itu sudah mulai banyak sekali di langit Jakarta pesawat ya, baik itu helikopter juga pesawat tempur mondar-mandir. Ini kita lihat bagaimana nantinya atraksi puluhan pesawat canggih TNI Angkatan Udara ini akan bersiap untuk HUT ke-81. Dan berikut liputan rekan Juan Guardiola dari Lanut Halim Perdana Kusuma. Atraksi udara puluhan pesawat canggih milik Republik Indonesia menjadi momen yang ditunggu-tunggu saat peringatan kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Dan di tahun ini, di usia ke-81, TNI Angkatan Udara kembali memamerkan alutsista kebanggaan di langit Jakarta. Sejumlah persiapan terus dimatangkan melalui sejumlah gladi di landasan udara Halim Perdana Kusuma. Nantinya di HUT RI ke-81, sejumlah atraksi flypass hingga akrobatik udara akan disuguhkan. Puluhan penerbang TNI terlatih akan ikut terlibat dalam manuver pesawat membentuk formasi khusus di udara. Nantinya sebanyak 81 alutsista udara terlibat dalam atraksi flypass HUT RI ke-81, termasuk penampilan perdana jet tempur terbaru Dassault Rafale. Saya baru aja naik pesawat yang akan tampil perdana di 17 Agustus 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Ini pesawat bukan kaleng-kaleng. Ini merupakan pesawat jet tempur ukuran medium dengan mesin ganda, yakni disebut dengan Dassault Rafale. Ini Indonesia hanya punya 6 unit yang saat ini dinanti-nanti dalam pertunjukan yang akan ditampilkan di HUT nanti. Dan ini merupakan teknologi canggih karena merupakan pesawat jet tempur berukuran medium yang memiliki mesin ganda, tentu dilengkapi dengan persenjataan, kemudian ada juga navigasi dan teknologi yang luar biasa karena memang pesawat ini baru saja datang belum lama dan akan tampil perdana di HUT nanti. Dan ini merupakan tipe pesawat yang double seat atau ada 2 kru yang akan naik pesawat ini. Sementara yang satu situ yang di sebelah kanan saya ini merupakan pesawat Dassault Rafale yang sama tetapi memiliki 1 seat yang hanya digunakan oleh penerbang 1 orang saja. Dari Jakarta, Juan Guardiola, Nadia, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, saking masifnya latihan ya jelang nanti perayaan 17 Agustus, ini seorang warga di Jakarta membagikan video yang merekam kaca mobilnya yang pecah, diduga akibat tertimpa oleh puing flare pesawat tempur yang sedang berlatih untuk peringatan HUT ke-81.
Saya pun bisa merasakan dengan jelas pemirsa ketika memang saat melintas di kawasan Jakarta Pusat ya, bahwa latihan ini membuat langit bergemuruh dan sempat juga terdengar beberapa kali mobil bunyi seperti itu ya. Karena dentuman seperti itu dan juga suara yang cukup bising. Dan ternyata pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat ya, ini di depan kawasan hotel di Sabang, Jakarta, pemilik mobil menyadari kaca mobilnya pecah saat hendak menuju mobilnya. Berdasarkan informasi yang ia dapat dari petugas, pecahnya kaca diduga akibat tertimpa oleh puing flare pesawat tempur yang berlatih untuk peringatan HUT RI. Lantas pemilik mobil mempertanyakan aspek keselamatan dan meminta ganti rugi atas kejadian tersebut. Namun saat ini unggahan tersebut sudah di-take down oleh pemilik akun. Jadi masalah ya pemirsa, karena memang ini latihan plus juga, tapi kalau membahayakan memang ya harusnya tidak sampai seperti ini ya.